masalah. Ini jadi headline nih. Headline. Iya kan? Jadi partai politik gitu 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Sahabat kita Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau tuh sekarang difitnah habis-habisan. Saya bukan tim sukses beliau, bukan. Tapi saya melihat bagaimana beliau difitnah. Apapun yang dia lakukan itu kan tidak ada yang benar. Sampai kan bilang apa dia kerjanya apa. Padahal kerja beliau banyak, tapi itu semua nggak ada. Dan yang paling hebat itu apa? Banjir itu dianggap adalah kesalahan Anies. Sampai banjir di New York pun itu salahnya Anies. Ya karena beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar memang ada pihak tertentu yang mau menghabisi Anies. Pokoknya Anies harus pakai tes oralnya itu harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Saya dengar sendiri. Sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal apa partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Itu sangat, saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Ya itu refleksi daripada kanuan kamu. Ya. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Tidak betul itu. Ini udah berapa kali ya upaya-upaya ini ya mendongkel Erlangga Hartarto ya. Betul. Kita udah pernah menulis juga soal ini kan. Apa namanya, beberapa politikus Golkar dan orang dekat Erlangga kan pernah cerita ke kami, ke kita lah ya kan. Waktu itu nulis kan ini berepisode-episode ya, bukan hanya untuk podcast ini saja, tapi sebelumnya juga pernah waktu di Munaslup awal kan Erlangga terpilih itu karena blessingnya Jokowi kan. Waktu itu kan ada lawan kuatnya tapi kan mundur tiba-tiba aklamasi gitu. Gimana bocoran informasi yang lo dapat? Karena ada ini nih Pram, yang gue dengar ya, karena Golkar ini mulai mendekati lagi Nasdem untuk Anies. Iya, kemarin juga waktu acara apel Nasdem itu tiga politikus Golkar datang ya. Yang tahu soal pertemuan Erlangga dan Anies mengatakan bahwa Erlangga sampai 4 kali berganti mobil, dan itu yang menyiapkan adalah tim Golkar gitu. Jadi orang-orang Golkar. Anies atau Erlangga nih yang 4 kali berganti mobil? Anies 4 kali ya. Anies 4 kali untuk bertemu Erlangga. Oke. Makanya kan kalau gue ngobrol sama internal Golkar sendiri, mereka bilang kalau bisa Golkar itu mendukung Anies aja. Tapi ya realitasnya kan lu belok dikit ke Anies, langsung. Ini ada apa nih di Golkar gitu kan? Nah, Fusen bocorin ini seperti apa, Sen? Kalau Golkar sekarang kan ada gejolak itu berdasarkan para senior-senior ya. Yang gua ngobrol sama sana sini gitu kan, itu ada perannya Pak Luhut di sini. Luhut Binsar Panjaitan. Ya, Luhut Panjaitan ya. Yang memang mana Pak Luhut itu memang yang gue dengar ya, bocorannya valid ini. Dari berapa orang nih kalau valid nih? Bisa 5 orang Golkar. Pak LBP ini memang ingin mengambil alih Golkar, bahkan pernah Erlangga dipanggil sama Luhut, dibilang mau kau bawa kemana nih partai Golkar? Karena melihat untuk koalisi capresan nggak jelas, lalu juga ada khawatiran kursi DPR berkurang segala macam. Tapi seberapa kuat sih pengaruh Luhut di Golkar gitu sehingga dia bisa katakanlah ya bisa mewujudkan pengambil alihan itu gitu. Atau masih banyak loyalis nggak sih si Luhut ini? Luhut itu bisa dibilang bukan melihat loyalisnya, tapi istananya, Jokowinya, pengaruhnya. Termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa?
Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa bang? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa begitu? Kenapa bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keputus. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline ini. Iya. Headline. Iya kan, Wah, semua. headline ini. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. Paidam. 2024 Iya, ini iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang partai. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Anies Baswedan, petugas rakyat. Anies Baswedan. Bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas